Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Bambang Pamungkas, lalu ada Heru Septiana, Kemal Ramadan, dan juga ada Muhammad Muzaki Aufa. Kami akan mempraktekkan tentang fragmentasi replikasi database dengan mengambil studi kasus yaitu sistem pengkajian di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan mata kuliah basis data terdistribusi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Erina Damayanti. Langsung saja kita akan mempraktekkan replikasi. Oke, langkah pertama yaitu setting firewall di Windows PC Server. Nah, di firewallnya itu dimatikan semuanya. Apabila sudah tertanda silang berarti sudah dimatikan firewallnya. Langkah selanjutnya yaitu setting IP server. Kucing adapter option. Selanjutnya kita klik VirtualBox Host Only Network. Kemudian properties. Pilih TCP IP yang level 4. Kemudian klik properties. Nah, ini kita setting static. Kita isikan 192 168 5.5 untuk server. Kita klik OK. Kemudian close. Langkah selanjutnya kita setting firewall di PC client. Itu dibuka dengan VirtualBox. Kita ke pengaturan dulu, terus searching firewall. Apabila sudah tanda silang atau merah yaitu maka sistem firewall di Windows Client sudah dimatikan. Langkah selanjutnya yaitu kita setting IP di client. Open Network and Sharing Center. Terus change adapter setting. Kita klik properties. Kemudian pilih yang TCP IP versi 4. Klik properties. Nah, kita setting IP client dengan 192 168 5.6. Terus diisi default gateway-nya yaitu IP server.
yaitu dengan 192.168.5.5. Klik OK, terus klik close. Langkah selanjutnya yaitu ngeping sudah connect atau tidak dengan PC server dengan klien, yaitu kita ke CMD. Ini karena kita lagi di PC klien, maka kita ping ke IP server, yaitu ping spasi 192.168.5.5. Enter. Nah, apabila statusnya reply berarti sudah terkoneksi dengan PC server dan klien. Selanjutnya kita buka SAM di PC server terlebih dahulu. Nah, ketika sudah tampilan SAM PP-nya, maka kita Apache dan MySQL-nya di start terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi MySQL dengan klik config dan klik my ini. Terus kita searching logbin. Nah, asalnya kan itu tuh ada hashtag gitu ya. Nah, dihapus. Terus kita searching server strip ID. Nah, ini pun sama, asalnya ada hashtag. Kemudian dihapus saja. Nah, sudah itu sudah tinggal setting di SAM PP klien. Nah, kita start dahulu SQL dan Apache-nya. Terus konfigurasi lagi MySQL-nya dengan config. Terus my.ini kita klik, searching logbin seperti tadi. Nah, asalnya sama, ada hashtagnya. Cuman terus searching ID 1. Nah, ini di hashtag karena yang satu itu ada di server. Kemudian searching server ID sama dengan 2. Nah, ini asalnya ada hashtag. Cuman kita hapus karena ini buat klien. Baik, selanjutnya kita mulai pendskriptan pada CMD di server ini minimize terlebih dahulu. Kemudian kita buka CMD atau command prompt. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita masuk dulu ke MySQL-nya. Caranya dengan cd SAM MySQL bin, kemudian enter.
kemudian MySQL root. Nah, setelah ini sudah masuk, selanjutnya kita lanjut dengan replikasian, yaitu dengan cara run replikation slap on to UAS Nah, di sini bisa diperhatikan yang UAS ini dan yang UAS ini itu di sini sebagai user, di sini sebagai passwordnya. Kemudian di enter. Nah, setelah itu kita ketikkan plus establish git log. Selanjutnya itu di push review lagi sih, langsung aja. Kemudian ketikkan ulang to establish with block ini. Nah, setelah ini kita tampilkan status masternya. Caranya dengan show master status, kemudian enter. Nah, di sini bisa diperhatikan yang file sama position itu harus diingat, karena pas di PC client kita akan inputkan yang file sama position ya. Selanjutnya kita unlock terlebih dahulu, kita browsing. Nah, setelah ini kita lanjut ke PC yang client. Kemudian buka CMD. Nah, sama seperti server, kita masuk dulu ke MySQL-nya. Caranya sama, cd MySQL send dulu, send. Nah, setelah masuk kita langsung masukkan scriptnya, change master to master host. Nah, untuk master host ini menggunakan IP yang server, yaitu 192.168.5.5. Kemudian koma, lalu enter. Masukkan master usernya, itu yang ada di yang server. Nah, ini yang tadi kita buat, itu ada UAS. Ini untuk usernya, di sini untuk passwordnya kita inputkan. Nah, ini password ya, sama UAS. Kemudian master log file. Nah, yang ini kita ambil dari status si master yang di server. Nah, yang ini MySQL bin titik 0428. Kita masukkan MySQL /bin titik 1234 28.
lalu enter. Satu lagi itu master log post. Ini sama melihatnya di status yang tadi 647 lalu klik 2 lalu enter. Nah, kalau seperti ini berarti berhasil. Kemudian kita tampilkan ke slabnya, satu slabnya. Caranya show slab status /k. Nah, kalau seperti ini statusnya masih no, ini belum selesai ya. Kalau statusnya masih no, kita restart terlebih dahulu. Caranya yang stop ini kita klik dulu lalu start lagi. Kemudian kita tampilkan lagi slabnya, waktu slabnya. Nah, kalau sudah yes berarti berhasil. Kita uji coba. Kita tampilkan terlebih dahulu si database-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, isinya masih default. Kita coba buat database di server. Caranya cmd server, kita create database, namanya db penggajian sttb. Nah, kalau ini berarti kita balik lagi ke klien, kita show lagi. Nah, bisa dilihat ya, di sini DB penggajian STB sudah ada di klien. Yang tadinya tidak ada, sekarang sudah ada. Kita buat contoh lagi untuk pembuktiannya dengan pembuatan tabelnya. Ini di close saja. Kita menggunakan from PHP MyAdmin-nya biar lebih mudah saat pembuatan tabelnya. Kita masuk ke localhost-nya. Kemudian PHP MyAdmin. Nah, di sini database yang kita udah buat tadi itu DB penggajian STB. Kita klik yang ini. Kemudian kita buat tabel itu pendidikan. Dengan fieldnya itu ada 2 saja. Jumlah kolomnya ada 2. Kemudian klik yang kiri. Nah, ini yang pertama kita masukkan ID pendidikan. Yang kedua kita masukkan nama pendidikan. Nah, di sini tipenya integer, yang ini kita ubah jadi varchar, lengthnya 5 saja. Kemudian di sininya auto AI atau auto increment. Kemudian kalau sudah klik simpan. Nah, di sini sudah terbuat ya tabelnya. Kita lihat juga di klien. Ini di close aja, gak apa-apa. Nah, kemudian kita ke browser, ke localhost, ke PHP MyAdmin.
Nah, ini DB penggajian. Nah, di sini udah terkonek ya, pendidikan yang tadi dibuat di server sudah tampil di sini. Kemudian kita tambah dulu datanya. Di sini tentunya ada SMA, S3, S1, S2, S3, kemudian kita lihat di jelajah. Nah, ini sudah masuk ya query-nya. Kita lihat juga di client apakah sudah masuk sama. Kita ke tabelnya dulu, modifikasikan sudah itu. Nah, ini ya sudah terkoneksi dengan baik dan benar. Kemudian agar datanya tidak satu, kita balik lagi ke database yang server, kemudian import. Nah, di sini kami udah menyiapkan database yang sudah diisi. Untuk tahap selanjutnya itu pengfragmentasian. Nah, ini kita kirim. Nah, ini udah berhasil ya. Ini juga pasti akan tampil di klien. Selanjutnya, nah ini adalah data dari tabel. Oke, selanjutnya kita akan membuat fragmentasi database. Fragmentasi database ada vertikal, horizontal, dan fragmentasi campuran. Nah, data-datanya seperti ada tampilan di layar, ada tabel gaji, tabel jabatan, tabel karyawan, tabel pendidikan, dan tabel golongan. Nah, kita akan menginjilkan atau menggabungkan beberapa tabel hingga membuat tampilan data yang akan digunakan. Nah, langkah pertama kita masuk ke SQL pada menu. Nah, ketikkan sintak inner join untuk menampilkan beberapa data dari beberapa tabel. Nah, sebelumnya sudah disiapkan sintak dan joinnya. Nah, tinggal di copy saja. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan slip gaji dari tabel gaji, ada ID karyawan dari tabel karyawan, dan nama karyawan dari tabel karyawan. Dan ada ID jabatan dari tunjangan mengajar, ini diambil dari tabel karyawan kan, maka akan tampil seperti gambar pada layar. Nah, ini untuk tampilan data. Nah, sekarang kita akan melakukan fragmentasi secara horizontal dengan cara masuk ke SQL lagi. Nah, kita siapkan kodenya terlebih dahulu. Nah, horizontal konsepnya hampir sama seperti join, cuma pada tabel horizontal ini mengambil beberapa data dan mencari atau sintak SQL-nya adalah where, di mana ID jabatannya adalah 3.
kita jalankan. Untuk horizontal kita mencari ID jabatannya 3, yaitu sekretaris TI, yang dimana sekretaris TI ini ditangani oleh Tri Septiana dan Bambang Pamungkas. Nah, itu untuk fragmentasi horizontal. Nah, untuk fragmentasi lakukan yang sama, masuk ke SQL ini, kita kopikan lagi ke dimana yang telah disini. Nah, copy. Nah, untuk khusus fragmentasi vertikal itu ada penambahan tuple ID, yaitu tuple ID berguna untuk mendefinisikan sebuah data secara terurut dari nomor 1 sampai sekian. Jika kita jalankan ke eksekusi, maka hasilnya akan seperti gambar nilai ini. Nah, sini fragmentasi vertikal mengambil nomor subjektif, ID karyawan, ID jabatan, tunjangan, honor, dan untuk penambahan tuple ID. Nah, dilihat tuple ID-nya terurut dari 1, 2, 4 sampai 7. Nah, itu untuk contoh fragmentasi vertikal dari studi kasus kami. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba fragmentasi campuran. Siapkan. Fragmentasi campuran ini gabungan dari fragmentasi horizontal dan vertikal, di mana datanya akan dicari ID jabatan 3-nya dan ditambahkan tuple ID. Nah, kita lihat jika dieksekusi. Nah, untuk fragmentasi campuran akan terlihat seperti ini, di mana ada no slip gaji, nama karyawan, nama jabatan, tunjangan, honor mengajar, dan tuple ID-nya 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk sekian untuk fragmentasi, bagian fragmentasi di mana tadi sudah mencoba 3 fragmentasi, yaitu vertikal, horizontal, dan campuran. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, akhirnya kami dari kelompok 4 telah berhasil mempraktekkan fragmentasi dan replikasi database dengan studi kasus, yaitu sistem penggajian di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.